Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Zulfa Istiqomah dari program studi manajemen kelas A, Fakultas Ekonomi Bisnis. Di sini saya akan membuat video penjelasan tentang sistem ekonomi Islam untuk Indonesia. Video ini untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah ekonomi syariah. Di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak sistem dan tatanan kehidupan yang terganggu. Selain mengancam nyawa manusia, wabah COVID-19 juga memberikan dampak negatif terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Sehingga perlu dilakukan tindakan pencegahan dini dalam menangani hal tersebut. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, umat Islam Indonesia dapat memberikan peran terbaiknya melalui berbagai bentuk atau model filantropi dalam ekonomi dan keuangan syariah. Peran ini diharapkan dapat mengatasi guncangan ekonomi yang terjadi pada saat ini. Apa solusi dari sistem ekonomi dan keuangan Islam dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Indonesia? Solusi yang dapat ditawarkan dalam kerangka konsep dan sistem ekonomi dan keuangan Islam adalah: yang pertama, penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah yang berasal dari unit-unit pengumpul zakat maupun dari masyarakat. Khusus untuk zakat tunai, penyalurannya bisa difokuskan kepada orang miskin yang terdampak COVID-19 secara langsung, sebagai salah satu yang berhak menerimanya atau mustahik. Yang kedua, penguatan wakaf uang, baik dengan skema wakaf tunai, wakaf produktif, maupun wakaf linked suku. Badan Wakaf Indonesia perlu bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk mempromosikan skema wakaf ini, agar dapat digunakan sebagian untuk pembangunan infrastruktur berbasis wakaf, seperti rumah sakit wakaf khusus pasien COVID-19, alat pelindung diri, masker, poliklinik, rumah isolasi, dan ventilator yang dibangun atau dihasilkan dari wakaf yang sudah dikumpulkan. Yang ketiga, bantuan modal usaha unggulan saat krisis. Di tengah-tengah krisis, tidak sedikit sektor usaha atau UMKM yang berjuang agar usahanya tetap berjalan. Usaha ini seringkali sulit bertahan karena keterbatasan modal. Keberadaan UMKM sebagai kelompok yang tidak masuk ke dalam karakter penerimaan zakat atau kelompok yang rentan jatuh ke dalam jurang kemiskinan dan kebangkrutan karena guncangan ekonomi. Oleh karena itu, pemberian modal kepada usaha dijadikan sebagai sarana mengurangi dampak krisis. Contohnya, pemberian stimulasi tambahan relaksasi perbankan syariah dan penangguhan pembiayaan kredit syariah selama beberapa bulan ke depan. Yang keempat, permodalan usaha atau pinjaman qardul hasan. Dalam terminologi ekonomi atau keuangan syariah, qardul hasan adalah pinjaman yang tidak mengambil manfaat atau keuntungan apapun, namun tetap ditekankan untuk dibayarkan kembali. Skema ini adalah salah satu skema sistem keuangan Islam yang sangat penting dalam mendukung pemulihan. Yang terakhir, pengembangan teknologi finansial syariah untuk memperlancar likuiditas pelaku pasar secara online, di mana pada saat yang bersamaan juga diupayakan peningkatan fokus kepada social finance seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Di samping komersial finance, upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kembali agregat demand dan agregat supply, sehingga surplus ekonomi terbentuk kembali dan membantu percepatan pemulihan ekonomi Indonesia. Apa dampak positif dari merger BNI Syariah, Mandiri Syariah, dan BRI Syariah menjadi BSI Syariah untuk masyarakat? Penguatan atas merger Bank Syariah BUMN menjadi PT Bank Syariah Indonesia adalah langkah yang cukup tepat dilakukan di tengah pandemi COVID-19 ini, agar keuangan negara menjadi tetap stabil. Hasil merger tersebut juga memberikan layanan yang lengkap, jangkauan lebih luas dari sebelumnya, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Dengan penggabungan Bank Syariah akan menjadi sentimen positif bagi masyarakat Indonesia, karena mereka akan mulai memilih Bank Syariah sebagai satu tujuan untuk investasi dan menabung, namun masih dalam prinsip syariah. Karena selama ini masyarakat Indonesia cukup terpecah dalam memilih bank syariah mana yang paling cocok untuk dipilih. Masyarakat juga
Tidak lagi kesulitan untuk menggunakan layanan bank syariah pada ATM atau kantor cabang yang sesuai dengan bank syariahnya masing-masing. Dengan merger ini, layanan ketiga bank syariah dapat digunakan secara terintegrasi. Apakah sistem ekonomi Islam dapat diterapkan di Indonesia? Jawabannya, sangat-sangat bisa. Sistem ekonomi Islam dapat diterapkan di Indonesia karena penduduk Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam menjadi faktor kekuatan bagi laju pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Dengan begitu, Indonesia menjadi market bagi bisnis di bidang ini. Dan juga, Indonesia bisa menjadi pasar potensial bagi pengembangan keuangan syariah dan menjadi target bisnis syariah yang sangat menjanjikan. Itulah sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.